dimerdekakan oleh kalian. Ada hamba-hamba sahaya di antara kerabat, famili dan keluarga yang sudah dimerdekakan. Misalnya anak mama, anak uwa, itu kalau ada boleh jadi wali. Walaysa alaikum junahun, walaysa dan tiadalah alaikum atas kalian junahun dosa, tidak dipandang dosa, kagak dianggap salah sekiranya bima akhta'tum bihi, bima di dalam perkara akhta'tum yang kalian pernah bersalah bihi dengannya. Dulu pernah khilaf, pernah salah, maklum masih jahiliyah, maklum dulu belum pernah ikut ngaji, jadi kagak paham, kagak ngerti. Itu namanya kagak paham. Kalau kagak paham kata Allah apa? Walaisa alaikum junahun, kagak ada dosa, enggak dianggap dosa. Bisa saja kan orang nggak ngerti sama sekali, akhirnya dia blank betul masalah agama. Kalau begitu ya wajar, pernah salah. Walakin akan tetapi yang dianggap dosa itu adalah ma ta'ammadat qulubukum, ma yaitu sesuatu perkara ta'ammadat yang disengaja-sengaja qulubukum oleh hati kalian. Ngerti tapi sengaja dilanggar, nah itu yang dosa lah. Kalau memang kagak ngerti mah ya nggak jadi masalah. Maksain melanggar dosa. Udah dulu anak angkat pertama mah dia paksain ngewaliin misalnya gitu kan. Nah kalau kayak gitu kan nggak paham, nggak ngerti. Kalau memang benar-benar nggak ngerti, ya nggak jadi dosa. Tapi kalau sengaja, udah ngerti, udah udah dijelasin, kan biasanya sebelum daftar, sebelum hari pernikahan, ketika daftar itu ditanya, walinya siapa? Begitu biasanya ditanya, statusnya apa? Dia janda, apa duda? Gadis apa janda, itu disebutin, dijelaskan di situ. Karena apa? Nanti terkait dengan surat menyurat. Nah, kalau misalnya masih bini orang, ya kan? Masih bini orang, statusnya belum apa? Iya, belum cerai. Nah, kemudian suaminya pulang nuntut. Makanya teliti itu tujuannya supaya aman, pernikahannya bagus. Kemudian penyelenggara juga tidak ada tuntutan apa-apa. Walaupun udah 20 tahun nih, 20 tahun ditinggal sama lakinya, bininya kagak pernah mengadu kepada pengadilan agama, belum pernah cerita ke kantor KUA kalau suaminya nggak pulang-pulang, tetap statusnya masih istrinya. Ini RT-nya kagak ngaji. Gitu kan, setahu dia mah tuh orang perempuan janda, padahal lakinya memang orang pulang-pulang. Jadi dibilang punya laki, lakinya orang ada. Dibilang janda, memang masih ada statusnya. Tapi begitu pulang nih si lakinya, lah memang dia merasa itu masih bininya. Ya pulang masuk situ dianggapnya kumpul kebo, digerebek gitu kan. Ya artinya kagak paham. Kan mestinya tanya dulu. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu ghafuran, maha pengampun, rahiman, lagi maha penyayang. Sekiranya memang khilaf, kesalahan yang tidak disengaja, maka Allah maha pengampun. An-nabiyyu, adapun nabi itu aula, manusia yang lebih utama bil mukminina, ya daripada orang-orang mukmin, min anfusihim, dari diri mereka. Dibandingkan dengan orang-orang mukmin, bahkan dengan para nabi pun
masih kalah dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu, dan adapun istri-istrinya Nabi maksudnya, ummahatuhum, adalah ibu daripada orang-orang mukmin. Makanya begitu menjanda tidak boleh dinikahi oleh orang biasa. Gitu. Karena ibaratnya jatuh banget banding. Kemarin suaminya orang yang paling mulia, tiba-tiba sama yang model begitu kan itu. Jadi nggak imbang. Di kita aja, jadi kita seorang ulama besar atau seorang penceramah kondang meninggal, kemudian meninggalkan istrinya yang masih muda, orang masih mikir, itu belum tentu berani sebagai penghormatan kepada ulama itu. Wa ulul arhami, dan yang memiliki ikatan persaudaraan, ba'duhum, sebagian di antara mereka, aula, itu lebih utama, bibadin, ketimbang sebagian lainnya. Fi kitabillahi, menurut kitab Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina, di antara mereka orang-orang yang mukmin, wal muhajirina, dan orang-orang yang melakukan hijrah. Illa, kecuali antaf'alu, bahwa mereka melakukan ila auliyaikum, ya, kepada saudara-saudara mereka seagama, ma'rufan, berbuat baik. Kana dzalika, yang demikian itu, fil kitabi, di dalam kitab, di Lauhil Mahfuz maksudnya, masturon, itu tercatat, yaitu kekerabatan mereka tertulis, hubungan mereka tertulis, persaudaraan mereka juga tertulis. Wa id akhadna minan nabiyina wallahu a'lam bishawab. Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Annahu, bahwa sesungguhnya Syekh Sakik, masih melanjutkan pertemuan yang lalu. Annahu, bahwa sesungguhnya Syekh Sakik, qala, beliau berkata, alaikum bi khamsi khisalin, biasakan atas kalian bi khamsi khisalin, dengan 5 perkara. Maknanya ilzamuha, wajibkan atas diri kalian 5 sifat. Fa'maluha, maka kemudian amalkan, bukan cuma dipelajari saja, bukan hanya dipahami saja, akan tetapi pesan beliau fa'maluha, maka amalkan 5 sifat itu. Wahada, dan adapun ini pendapat atau perkataan Syekh Sakik, targhibun, adalah memberi semangat, ya. Wa tarhibun, dan juga mengingat-ingatkan. Yang pertama, pesan beliau, u'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, biqadri hajatikum, biqadri, menurut ukuran atau diseimbangkan, hajatikum, kebutuhan kalian, ilaihi, kepada Allah. Silahkan menyembah kepada Allah diseimbangkan dengan tingkat kebutuhan kita kepada Allah. Ini saran beliau. Kira-kira nih, kita butuh sama Allah dikit atau banyak? Ya, pasti banyak. Walaupun misalnya nih, maaf, dia orang pinter,
dia orang kaya, dia punya jabatan tinggi, gitu kan? Apakah tidak butuh sama Allah? Sangat butuh. Pertama, kalau dia sebagai pejabat tinggi, dia tidak akan pernah bisa kerja kalau dia sakit, gitu kan? Walaupun dia punya dokter pribadi, kalau Allah takdirkan sakit, nggak bisa berkutik tuh dokter pribadi. Walaupun dia punya rumah sakit hebat, tetap paling bisa merawat doang, nggak bisa kasih kesembuhan. Kalau Allah belum kasih kesembuhan, berarti nih, walaupun dia sebagai pejabat tinggi, ilmunya banyak, tetap butuh sama Allah. Kalau dia sebagai pejabat tinggi, dia mengayomi rakyatnya, berarti dia dibutuhkan oleh orang banyak. Maka ketika dia tidak mampu melakukan pekerjaan, maka dia tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Berarti dia orang yang amat dipentingkan dan diperlukan di negeri ini. Berarti dia hajat sama Allah sebagai zat pemberi kesehatan. Dia harus untuk kebutuhan warga dan masyarakatnya setanah air. Kalau itu yang sakit presiden, begitu kan? Walaupun dia punya harta banyak, tidak bisa menjamin tuh hartanya menyembuhkan sakitnya. Bahkan ada kalanya, walaupun uangnya banyak, wayahnya sakit, wayahnya mati, ya mati juga. Berarti kita nih manusia berhajat kepada Allah sangat banyak. Ini kita baru ngomongin sendiri, iya kan? Belum ngomongin bini. Nah, kalau bininya satu, kalau bininya lebih dari satu, berarti dia butuh juga tuh untuk kesehatan istrinya, untuk kesehatan anaknya. Kalau dia sudah punya cucunya. Dia masih punya mertua, masa iya sih mantu kagak doain mertua sehat? Nah, jadi sesungguhnya kita manusia amat sangat berhajat kepada Allah. Maka nggak pantas kayaknya hajat sama Allahnya banyak, butuh sama Allahnya banyak, sementara ibadahnya dikit gitu loh. Kalau yang 5 waktu itu bukan ibadah teman, memang setoran wajib. Ya bukan sesuatu yang dibanggakan. Alhamdulillah saya mah sholat 5 waktunya. Ya bukan kebanggaan itu mah. Kenapa? Itu mah memang setoran wajib. Kalau kita supir angkot 350.000 memang kudu dapat segitu. Kalau pengen punya lebihannya banyak, harus dapat lebih banyak. Artinya sholat sunnahnya harus banyak. Duhanya berapa, tahajudnya berapa, hajatnya berapa, begitu. Itu yang dimaksud dengan biqadri hajatikum ilaihi wa talabikum, dan permintaan kalian minhu dari Allah. Ila ihsanihi, minta untuk diberikan kebaikan dari Allah. Wa ifdolihi, dan karunia-Nya dari Allah. Yang kedua, wa khudhu, dan ambillah oleh kalian. Ini nasihatnya Syekh Sakik. Minad dunya, dari urusan dunia, ay min mata'iha, di antara kesenangan dunia, biqadri umrikum, hanya menurut ukuran umur kalian. Ay maknanya biqadri hayatikum, hanya sekedar hidup kalian. Wa baqaikum, dan tetapnya kalian fiha, di dunia. Cukup segitu. Untuk misalnya umur 60 tahun, 63 tahun, untuk 70 tahun, sisanya ya dibagi-bagi buat sedekah, buat infak, nolongin keponakan, nolongin ini, nolongin itu. Jangan ditinggalin, ya. Dan ditinggalin.
Anak mah sudah punya, udah masing-masing, udah rumah dibagi, kontrakan punya, ini punya, itu punya. Tinggal pikirin nasib kita masing-masing. Wa adnibullaha, dan yang ketiga, silahkanlah katanya berbuat dosa kalian. Amilu, bergaullah kalian ma'allahi dengan Allah Subhanahu wa taala bil dzambi, dengan melakukan dosa bi qadri taqatikum, menurut ukuran kemampuan kalian, ala azabihi, atas kesiapan, atas kesanggupan mendapatkan siksanya. Kata Syekh Saki gini, ini mengambul nih, ngambul. Kiranya kamu sanggup menahan derita atas siksaan neraka, atas azab kubur. Kalau memang lu sanggup, silakan kamu berbuat dosa gitu. Pikir, kata saya sakit nih, kurang lebih ngomongnya gitu. Pikir, kalau kira-kira sanggup tuh badan ngadepin siksaan Allah, silakan sekenyang-kenyangnya kamu lakuin dosa gitu. Ya kan kita juga suka ngomelin anak begitu. Kalau memang lo susah dibilangin sekolah jangan bolos mulu, kalau kira-kira lo mau belangsak nah itu udah sekalian gak usah sekolah, kan begitu tuh orang tua. Iya, karena apa? Susah dibilangin kan, gak dibilangin. Bukan maksudnya orang tua melarang anak sekolah, bukan. Jadi kata saya sakit gitu, kiranya kamu sanggup ngadepin itu siksaan azab, silakan sekuat kamu melakukan dosa, kata beliau begitu. Fala taqata li ahadin, nah kata Imam Nawawi begitu. Fala taqata, maka tiadalah sanggup li ahadin bagi seorang pun ala tahammuli azabillahi taala, atas menanggung, atas memikul siksaan Allah Ta'ala. Fa inna azabahu, karena sesungguhnya siksaan Allah itu syadidun, amat keras, amat berat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala